Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang algoritma penjadwalan. Khususnya algoritma penjadwalan jenis priority scheduling. Nah, adapun pengertian dari priority scheduling adalah algoritma penjadwalan yang mana proses yang lebih utama itu yang diprioritaskan. Dalam artian, ada beberapa karakteristik yang membuat proses itu akan menjadi proses pertama atau kedua atau selanjutnya yang akan diproses. Nah, adapun karakteristik itu ada 5. Yang pertama yaitu batasan waktu, yang kedua kebutuhan memori, yang ketiga akses file, yang selanjutnya itu perbandingan antara masukan keluaran dari proses itu sendiri dan CPU, serta yang terakhir tingkat kepentingan proses itu sendiri. Nah, selanjutnya algoritma penjadwalan jenis priority scheduling sendiri bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode primitif dan metode non-primitif. Nah, pengertian dari metode primitif adalah metode yang mana proses dari setiap eksekusi dari setiap proses itu bisa diinterupsi oleh proses lain. Dalam artian ini, ketika ada proses lain saat suatu proses sedang berjalan dan ada proses lain yang lebih penting atau lebih diprioritaskan, maka itu dapat diinterupsi ataupun dihentikan oleh proses tersebut. Dan yang kedua itu adalah metode non-primitif. Nah, ini kebalikan dari metode yang sebelumnya, di mana ketika suatu proses sudah dijalankan, maka proses lain yang baru masuk itu tidak akan mengganggu juga proses yang sedang berjalan. Proses yang selanjutnya itu baru dieksekusi setelah proses yang pertama ini selesai dieksekusi oleh CPU. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh pembahasan soal dari materi ini. Kita akan membahas salah satu soal seperti yang terlihat di papan tulis ini, di mana di papan tulis ini kita melihat pada 5 buah proses. Ada 5 buah proses di sini, P1 sampai P5 dengan skala priority seperti ini, 3, 2, 3, 1, 2. Kemudian ada arrival time ataupun waktu kedatangannya, dan terakhir ada burst time-nya segini, yaitu waktu eksekusinya yang dibutuhkan oleh setiap proses ini. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah hitunglah AWT. AWT ini adalah Absolute Waiting Time atau waktu rata yang dibutuhkan untuk menunggu proses itu selesai, menggunakan metode non-primitif dan non-primitif dan primitif. Nah, jadi dari soal ini ada tentukan AWT ataupun Absolute Waiting Time-nya menggunakan kedua metode tersebut. Nah, kita akan coba membahas yang pertama itu yang metode menggunakan metode non-primitif dulu. Nah, untuk buat mencari ini kita menentukan AWT, kita dulu buat range chart-nya. Nah, kita buat dulu range chart-nya. Yang lebih mudah dalam menentukan AWT nantinya. Nah, range chart itu untuk yang perlu ingat untuk non-primitif yang seperti yang sebelumnya itu tidak boleh diinterupsi oleh proses lain. Ini jika ada satu proses yang berjalan, maka tidak boleh ada proses lain yang mengganggu. Seperti itu. Ini range chart yang pertama kita buat. Nah, kita lihat waktu kedatangannya. Waktu pertamanya itu yang 0 itu P1 itu 0. Jadi maka otomatis itu yang P1 langsung menjadi proses pertama yang dieksekusi, P1. Nah, P1 dengan prioritas ya. Ini yang akan dieksekusi pertama. Nah, saat proses berjalannya eksekusi ini, rupanya datang lagi proses baru. Ini waktu yang ketiga, milisekund ketiga. Masuk proses baru. Yaitu, dan untuk kali P1 ini burst time-nya itu sebanyak 11 milisekund. Jadi ini terus berjalan hampir 11 milisekund. Namun di pertengahan jalannya ada proses baru yang datang yaitu P2, P2 masuk. Ini waktu yang ketiga. Nah, di sini kita ada P1. Kemudian datang lagi
datang lagi proses baru yaitu P2. Nah, P2 masuk dengan prioritasnya adalah 2. Jadi prioritas P2 ini 2. Nah, ini masuk berlanjut, P1 di sini masuk berlanjut P1. Ada syarat tadi yang awalnya pintu tidak bisa diinterupsi. Nah, kemudian di waktu 5 masuk lagi P3. Masuk ini P3. Masuk P3 tadi. Misalnya ya P1 dengan ini tetap sama ya, P2 dengan skalanya 2 dan tambah lagi antrian dari P3. Jadi ini sedang melakukan anti dengan skala prioritasnya 3. Nah, ini waktu -5. Nah, sebenarnya waktu bertambah lagi yang proses baru di waktu ke-7. Nah, ini bertambah lagi proses baru. Ini P1 tetap masih berjalan, P2-nya masih mengganti, kemudian P3-nya masih mengganti, kemudian masuk lagi proses baru yaitu P4 dengan prioritasnya 1. Nah, prioritas P4 1. Ini tetap berjalan, P1-nya tetap berjalan. Nah, P1 ini ternyata bicaranya hanya sampai waktunya yang ditentukan hanya 11. Nah, jadi di 11 maka dia berhenti. Di 11 maka dia berhenti. P1 ini berhenti di 11. Nah, ketika dia berhenti, maka kita akan melihat proses apa lagi yang bisa dieksekusi oleh CPU. Dengan skala sengaja, maka yang akan dieksekusi adalah ini. Hanya skala prioritasnya adalah 1, yang lainnya 2, 3, 3. Jadi yang akan dieksekusinya adalah P4. Nah, di sini akan masuk proses dari P4. P4 mulai masuk. Nah, ini nanti setelah kita ber di waktu ke-12 datang P proses baru, masuk proses baru yaitu P5. Nah, maka ini P1 sudah selesai, maka masuk di sini P2 P3 dan P4 dan tampak proses baru yaitu P5 dengan prioritas 2. Nah, di sini masuk P5. Namun ini tetap masuk berlanjut dengan P4. Dengan waktu plus M-nya itu P4 adalah 5. Nah, hitungan 5 ini mulai dari sini, yang pertama yang masuk. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi waktu berhentinya proses ini di 16. Yang saya di 16. Nah, di sini P4 sudah selesai dieksekusi. Kemudian setelah P4 selesai, maka kita lihat lagi proses yang mana lagi yang bisa dieksekusi oleh CPU berdasarkan prioritasnya. Yang kita lihat di sini antara 2 prioritas kedua itu ada di P5 dan P2. Nah, perlu diketahui bahwa untuk yang pertama dieksekusi itu adalah salah satunya juga banyak yang pertama kali masuk. Jadi karena P2 ini yang pertama kali masuk, maka ini yang akan diproses selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya kita di sini akan masuk P2 di waktu 16. P2 akan masuk di mana P2 itu waktu plus M itu 8. Maka kita akan menghitung lagi
16 kelihatan itu waktu yang dihabiskan. Ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 24. 24 milisecond. Nah, kemudian ketika ini sudah selesai P2, maka yang selesai adalah E3 dengan perintah 3, kemudian ada P5 dengan perintah 2. Nah, maka di sini yang akan masuk lagi yang ayat di sini ayat perintahnya lebih P5 yang lebih tinggi yaitu 2, maka di sini akan masuk lagi P5. Waktu yang dibutuhkan adalah untuk P5 kita lihat P5 waktu 10, maka waktu 4 ke 10 itu waktu 5, waktu 6, waktu 7, waktu 8, waktu 9, 30, 34. Nah, jadi 34 maka akhir latihannya P5 dan karena P5 ini sudah diambil, maka yang latihannya adalah tinggal P3 ini yang terakhir. Nah, selesai latihan P3 ini waktu yang dibutuhkan adalah kita lihat waktu plus MP3 yaitu 10, maka 3, 4, 10 adalah 44. Jadi 44 ini berarti ini 44. Nah, selanjutnya untuk eksekusi yang selanjutnya kita sekarang tentukan waiting time-nya. Nah, untuk waiting time-nya kita harus buat dulu. Kita hitung dulu untuk P1 waiting time-nya itu adalah rumus waiting time itu adalah waktu alifan diulang dengan masa tunggunya. Nah, kan tadi masa tunggunya ayat jawab ya nggak ada masa tunggu berarti 0 kurang 0. Ayatnya masa tunggunya 0, ayatnya saya sama ini dan alifannya ya tidak 0, jadi dia 0 kurang 0 sama dengan 0. Yang E2-nya kita lihat dulu waktu tunggunya berapa? Ini E2 16. Saya waktu tunggunya di sini. Dia masa waktu dia eksekusinya, waktu dia itu kita berada di 16. Maka 16 ulang dengan alifan M-nya. Alifan M E2 adalah 3. 16 ulang 3 sama dengan 13. Dan P3 juga demikian. Kita lihat P3 waktu eksekusi awalnya itu ketika 34, maka 34 ulang alifan M dari P3 yaitu 10 yaitu 5, maka 34 ulang 5 sama dengan 29. Nah, untuk P4 sama juga kita lihat P4 ini 11. Waktu eksekusi 11 alifan M-nya 7, maka 11 kurang 7 sama dengan 4. Dan terakhir P5 kita lihat waktu eksekusinya itu di 24, maka 24 ulang dengan 12. 24 ulang 12 sama dengan 12. Nah, ini kita totalin 0 tambah 13 tambah 29 tambah 13 tambah 29 tambah 13 3 tambah 9 12 16 8 8 1 tambah 2 3 4 5 8. Nah, berarti total WT-nya sama dengan 58 total waiting M. Nah, adapun rumus AWT-nya, rumus dari kita ulangi di sini ya. Rumus AWT di sini adalah
rumus awiti adalah total awiti bagi dengan jumlah proses. Maka dapat dibuat 58 bagi jumlah proses ada 5. Maka bagi 5. 58 bagi 5 sama dengan kita cari ya. 58 bagi 5. 5 bagi 5. 5. Nah, berarti jawabannya adalah 11,6. Jadi awitinya adalah 11,6. Nah, dengan metode non-linear kita menemukan bahwasanya awaiting time untuk soal berikut adalah 11,6 milisecond. 11,6 milisecond. Maka ini untuk metode ini hapusnya ya. Untuk metode non-linear dari soal berikut didapatkan awitinya sama dengan 11,6 milisecond. Nah, itulah hasil dari cara yang metode non-linear. Untuk selanjutnya kita nanti akan masuk ke yang metode satu lagi yaitu metode linear. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas soal ini dengan metode yang kedua yaitu metode linear. Sebenarnya yang non-linear, sekarang kita akan mencoba metode yang linear. Nah, caranya itu sama. Kita akan buat pertama dulu biancaknya. Yang membedakan seperti yang kita bahas sebelumnya, yang membedakan itu adalah di proses hemanya dulu ya, diseksi. Karena di non-linear ini proses yang sedang dieksekusi pun masih bisa diinstruksi oleh proses lain. Kita proses itu lebih diprioritaskan. Nah, kita coba buat, pertama kita buat biancaknya. Nah, tetap saja proses yang pertama yang akan dieksekusi karena waktu pendataan pertama, proses yang pertama masuk itu adalah proses yang ini, dimana alifat n-nya 0. Maka di sini 0, di waktu yang ke-0 masuk proses 1 dengan unity time-nya, unity-nya 3. Nah, kemudian di waktu yang ketiga ternyata masuk proses baru dengan unity-nya 2 dan alifat n-nya 3 masuk proses baru. Maka kita tetap buat P1 dan ini proses baru P2 dengan unity-nya 2. Nah, disini kita lihat ternyata yang P2-nya unity-nya lebih besar daripada P1. Maka sekarang akan dieksekusi yang ini. Ini berhenti di sini. P1 selesai di sini untuk sementara. Ternyata untuk sementara karena sistemnya masih ada sisa. Yang baru eksekusi baru 3 milisecond, jadi masih ada sisa 8. Nah, ini berhenti dulu. Kemudian masuk proses yang P2. P2 masuk. Dan ini terus berjalan. Kemudian di waktu kelima ternyata datang proses baru lagi, yaitu P3. Nah, di waktu kelima milisecond datang proses baru. P1 tetap dalam antrian, P2 sedang masih dalam segi proses. Nah, datang proses baru itu P3 dengan unity-nya 3. Nah, karena unity-nya 3, maka ini masih melanjut yang P2. Dan unity-nya 3, jadi masih menyambut P2 ini, maka di sini masih melanjut P2. Dan di waktu ke-7 ternyata datang lagi proses baru, yaitu di waktu ke-7 datang lagi proses baru yaitu P4. Nah, kita tetap menuliskan proses yang sebelumnya yang masih dalam antrian. Nah, masuk lagi proses baru P4 dengan unity time-nya
1. Nah, ketika menit M-nya 1, maka di sini otomatis kita bisa bandingkan ini ya ada selanjutnya. Ini akan berhenti sementara. Ada ternyata proses baru yang lebih diprioritaskan. Maka mulai dari ini, P4-nya akan dieksekusi, dan P2 sudah dieksekusi sebanyak 3, 4, 5, 6, 7, 4 milisecond. Jadi masih ada sisa yang P2 itu akan 4. Nah, ini masih ada sisa 4. Yang ini tadi masih ada sisa 11 kali 3, 7. Jadi ini masih ada sisa 7. Dan ini nanti akan dilanjutkan lagi. Sekarang di proses ini yang P4 hanya dia prioritas pertama. Nah, di saat P4 sedang diproses, dan di waktu yang bersamaan juga di waktu selanjutnya kita masuk lagi proses baru P5 di waktu ke-12. Maka kita akan memasukkan juga proses tersebut. Kita lihat yang sebelumnya, P1 sedang dalam antrian, P2 tetap dalam antrian, kemudian P3 dalam antrian. Nah, ini lihat dulu, P4 waktu plus M-nya itu 5. Kita hitung apakah sudah sampai 5 atau belum. 7 ke 12 sudah sampai 5 atau belum kita hitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata sudah sampai 5. Nah, kita sudah sampai 5, maka ini berarti di sini. P4 kita anti lagi karena dia sudah selesai. Di waktu yang bersamaan juga masuk P5. P5 proses baru dengan M-nya 2. Nah, ini akan jadi yang proses baru. Nah, proses mana yang akan dilanjutkan? Kita harus melihat dari ini semua, mana yang memiliki M-nya paling tinggi. Dari ini kita lihat P2 dengan P5 sama-sama prioritasnya 2. Maka antara 2 ini yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, bagaimana kita menentukan siapa yang kemudian dieksekusi? Ada ini sama-sama prioritasnya 2. Itu adalah ketentuannya proses yang pertama masuk. Nah, dari kedua ini yang pertama masuklah P2. Jadi P2 yang dieksekusi lagi selanjutnya. Nah, P2 berarti P2 masuk lagi. Melanjutkan sisa plus M yang tadi. P2 sudah dieksekusi 4, maka sisa 4. Jadi kita lanjutkan P2 ini sebanyak waktu yang masih tersisa, waktu plus M tersisa. Jadi 12 ke 4 itu 13, 14, 15, 16. Nah, berarti di 16 P2 ini berhenti. Jadi proses P2 ini selesai dieksekusi di waktu ke 16 milisecond. Nah, sekarang kita masuk lagi antrian yang tersisa. P1, 3, P2 sudah selesai, P3, 3, kemudian P5, 2. Nah, sekarang kita akan bandingkan lagi mana proses yang masih harus dilanjutkan. Ternyata dari sini kita lihat yang paling penting adalah 2, P5. Hanya P5 2, jadi kita masukkan P5. Nah, P5 dieksekusi. Berapa waktu plus M-nya? Waktu plus M P5 adalah 10. Maka P5 ini akan terus sampai ke 16 tambah 10, yaitu 26. 16 juga 16, 19, 20, 21, 22, 26. Intinya 16 tambah 10, karena plus M-nya adalah 10. Jadi, dia akan dieksekusi sampai waktu ke 26. Nah, ini sudah selesai, dan tersisa 2 proses ini yang belum selesai dieksekusi, yaitu P1 dengan prioritas 3, kemudian ada P3 dengan prioritasnya 3. Nah, ini kembali ke aturan tadi. Kita lihat siapa yang ada ini prioritasnya sama, kita lihat akan duluan masuk. Nah, ternyata P1 lebih duluan masuk, jadi kita melanjutkan lagi proses plus M-nya P1. Nah, P1 dieksekusi lagi. Dan berapa waktu sisa? Waktu sisa adalah 7. Berarti 26 tambah 7, kita hitung 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, berarti ini berhenti di 34. Tunggu saya hitung lain yang salah ya. 1, 2, 3. Ini 26, 27, 28, 29,
30, 31, 33. Ini 33. Nah, berarti ini 33. Nah, seperti itu. Ya. Nah, E1 sudah selesai eksekusi. Maka sekarang yang susah P3. Maka P3 di eksekusi. P3 dengan artinya di eksekusi. Nah, P3 di sini waktu plus M-nya itu waktu plus M P3 itu adalah 10. Maka di sini adalah P3 akan berjalan sampai 10. Nah, kita tambah 10, 33. Berarti 43. Nah, ini berarti ini 43. Karena waktu plus MP3 itu adalah 10. Nah, kita sudah mendapatkan rencana, maka kita akan membuat waiting time setiap proses ini. Nah, untuk menghitung waiting time-nya, kita buat di sini ya. Waiting. Untuk proses pertama, waiting-nya sama dengan, nah, kita lihat, ternyata proses pertama itu ada 2. Di sini, dan di sini. Nah, rumus waiting time itu adalah waktu eksekusi ulang initial time. Nah, pihak ini yang pertama ini itu waktu eksekusinya di 0. Dan initial time-nya juga 0. Berarti 0 kurang 0, 0 kurang 0. Nah, ternyata bisa kita ini. Jadi, hasil ini juga ditambahkan dengan yang ini. Nah, ini waktu eksekusinya di 26. Dan waktu initial time-nya itu dihitung dari semenjak berakhirnya P1. P1 berakhirnya 3, berarti 26 kurang 3. 26 kurang 3. Dan ini semua dijumlahkan. 0 kurang 0 sama dengan 0. 26 kurang 3, 23. Berarti 0 tambah 23 sama dengan 23. Nah, kemudian kita terjadi yang P2-nya. P2 ternyata juga ada 2 proses. Ini dan di sini. Jadi kita lihat dulu yang proses pertamanya. Ini yang di eksekusi pertamanya. Di eksekusi pertamanya, waktu eksekusinya di 3. Sedangkan initial time-nya juga 3. Jadi 3 kurang 3. 3 kurang 3. Dan kedua kita masih ada proses susah di sini. Maka kita lihat akhir dari proses kedua di 7. Berarti dan waktu eksekusinya itu 12. Berarti 12 kurang 7. Maka ingat kenapa kurang 7 karena akhir dari eksekusi tadi di 7. Akhir dari eksekusi kedua ini di 7. Dan waktu eksekusi dimulai kembali eksekusi kedua ini di 12. Maka 12 kurang 7. Seperti itu. 12 kurang 7. Nah, ini ditambahkan hasil kembali. Jika kita 0, 12 kurang 7 sama dengan 5. Berarti 0 tambah 5 sama dengan 5. Nah, berikutnya selanjutnya dengan T3. T3, kita lihat prosesnya cuma 1. Berarti hanya waktu eksekusi T3 ulang initial time-nya T3 adalah 5. 3 ulang 5 sama dengan 3 kurang 5 sama dengan 28. Nah, kemudian ada P4. P4 itu sendiri juga hanya 1. Jadi, waktu eksekusinya di 7 dan waktu initial time-nya kemudian juga 7. Jadi, 7 kurang 7. 7 kurang 7 sama dengan 0. Dan yang terakhir P5. P5 waktu eksekusinya 16 dan initial time-nya 12. Berarti 16 kurang 12 sama dengan 4. Nah, ini semua kita katakan itu mencari total dari WT. Total WT sama dengan 23 tambah 5 itu 23 tambah 5 tambah 4. Berarti 54. Kita tambah 5 56 28
23 tambah 5, 28. 28 tambah 28, 56. 56 tambah 4, 60. Berarti pas 60. Nah, berarti inilah hasil AWIM-nya. Nah, untuk menentukan AWI-nya, rumus AWI adalah seperti yang kemarin juga. AWI sama dengan dari WT bagi dengan proses sama dengan 60 bagi 5. 60 bagi 5 sama dengan 60 bagi 5 sama dengan 12. 12 milisekund. Dan 60 bagi 5 sama dengan 12. Ini ya pastinya 60 bagi 5. Nah, 65 sama dengan. Berarti inilah jawaban dari perhitungan overlap rating M untuk soal ini dengan metode yang primitif. Nah, ini sebenarnya AWT-nya sama dengan 12 milisekund dengan metode yang lim. Dan kita akan lihat metodenya yang kedua ini. Nah, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf atas perhatian dari teman-teman dan seluruh penonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.